Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Aku tidak pernah menyukai rumah tua itu sejak pertama kali melangkahkan kaki ke dalamnya. Rumah peninggalan nenek berdiri di ujung desa, sedikit terpisah dari pemukiman warga. Dindingnya masih dari papan jati tua yang menghitam, seolah menyerap lembab dan rahasia bertahun-tahun. Setiap kali angin malam bertiup, rumah itu selalu berderit pelan, seperti orang tua yang mengeluh kesakitan. Nenek meninggal 7 hari lalu. Tak ada tangis berlebihan saat pemakaman. Warga desa justru terlihat lega, seakan sebuah beban telah diangkat dari bahu mereka. Aku menganggapnya wajar, nenek memang dikenal tertutup dan jarang bergaul. Namun tatapan mereka saat melihatku, seperti sedang menatap orang yang sebentar lagi menyusul. Malam itu, aku menginap sendirian di rumah nenek untuk membereskan barang-barangnya. Saat membuka lemari kayu di kamar belakang, hidungku langsung mencium aroma bunga Kamboja yang menyengat. Padahal di halaman tak ada satupun pohon Kamboja. Di bagian paling bawah lemari, terselip sebuah kain hitam lusuh, terikat dengan tali lawe putih yang sudah menguning. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Ada rasa dingin merambat dari ujung jari hingga ke tulang belakang. Perasaan aneh menyuruhku membuka ikatan itu. Di dalamnya terbaring sebuah tusuk konde kuno, terbuat dari logam kehitaman, ujungnya runcing seperti jarum. Bagian kepalanya berbentuk bunga melati yang sudah tak utuh, namun terlihat seperti masih basah. Jangan disentuh. Suara itu terdengar lirih dari arah pintu kamar. Aku tersentak. Di ambang pintu berdiri Mbah Sastro, tetangga paling tua di desa. Entah sejak kapan ia ada di sana. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke tusuk konde di tanganku. Itu warisan yang tidak seharusnya kau terima, katanya pelan. Nenekmu menyimpannya bukan untuk dilihat, tapi untuk ditanggung. Aku menelan ludah. Warisan apa, Mbah? Mbah Sastro tak langsung menjawab. Ia justru melangkah masuk dan menutup pintu kamar perlahan. Suara pintu berderit terdengar lebih panjang dari seharusnya. Itu, pengikat janji, katanya akhirnya. Janji darah keluarga kalian. Saat itu juga, lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati. Dalam gelap, aku mendengar suara rambut disisir perlahan, tepat di belakangku. Dan dari kaca lemari, samar-samar kulihat bayangan seorang perempuan berambut panjang terurai, tersenyum, dengan tusuk konde yang sama menancap di tengkuknya. Aku berteriak. Lampu kembali menyala. Kamar kosong. Tak ada bayangan. Tak ada perempuan. Hanya tusuk konde di tanganku yang kini berlumur darah segar. Mbah Sastro sudah tidak ada. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Kematian nenek bukanlah akhir, melainkan awal penagihan perjanjian turun-temurun. Sejak malam ditemukannya tusuk konde itu, aku tak pernah benar-benar tidur. Setiap kali mata terpejam, aroma bunga Kamboja selalu datang lebih dulu, diikuti hawa dingin yang merambat dari kaki ke dada. Seolah ada sesuatu yang menyentuh nadi darahku,
pelan tapi pasti. Pada malam ketiga, aku akhirnya tertidur. Dan di sanalah semuanya dimulai. Aku berdiri di tengah hutan lebat, diterangi cahaya bulan pucat. Pepohonan tinggi menjulang seperti tiang-tiang kuburan, daunnya bergerak meski tak ada angin. Tanah di bawah kakiku basah, lengket, dan berbau amis. Di kejauhan, kulihat seorang perempuan tua berjalan tertatih. Rambutnya disanggul rapi, ditusuk oleh konde yang sama dengan milikku. "Nek," gumamku. Ia berhenti. Namun saat menoleh, wajahnya bukan wajah nenek. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum terlalu lebar, hingga sudut-sudutnya robek mengeluarkan darah. "Kau cucuku," suaranya berlapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Datanglah. Kau harus tahu bagaimana semua ini dimulai." Hutan berubah. Aku kini melihat tempat itu seperti kenangan yang diputar ulang. Puluhan tahun silam, seorang perempuan muda, leluhur keluargaku, berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar, pakaiannya basah oleh hujan dan air mata. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk perempuan cantik, kulitnya pucat, rambutnya hitam menjuntai hingga tanah. Namun bayangannya di tanah, memiliki tanduk dan cakar panjang. "Apa yang kau minta?" Suara makhluk itu lembut, memabukkan. "Kekayaan, kemakmuran, agar keturunanku tak hidup menderita," jawab perempuan itu terisak. Makhluk itu tersenyum. "Kekayaan akan kuberi, tapi tidak gratis." Ia mengeluarkan sebuah tusuk konde hitam, persis seperti yang kumiliki sekarang. "Setiap generasi," katanya, "akan menancapkan ini ke tengkuk darah dagingnya sendiri. Satu nyawa, sebagai bukti kesetiaan." Perempuan itu ragu. Tangannya gemetar hebat. "Apa yang terjadi jika kami menolak?" Senyum makhluk itu melebar tak wajar. "Semua yang kau miliki akan kuambil kembali. Perlahan. Dengan rasa sakit." Hujan berubah menjadi tetesan darah. Perempuan itu akhirnya mengangguk. Tusuk konde ditancapkan ke tengkuk seorang anak kecil yang berlutut di sampingnya. Tak ada jeritan, hanya napas terputus dan senyum kosong. Aku terjatuh berlutut. "Ini salah," teriakku. "Hentikan." Makhluk itu menoleh padaku. Kini wajahnya sangat dekat. "Kau pikir perjanjian darah bisa dibatalkan semudah itu?" bisiknya di telingaku. "Kami sudah hidup di rahim perempuan keluargamu sejak tusuk konde pertama ditancapkan." Aku terbangun dengan jeritan. Pagi sudah menjelang, tapi seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Di meja samping tempat tidur, tusuk konde itu tergeletak, padahal semalam kusimpan di lemari. Dan di leherku, ada bekas tusukan kecil, masih terasa perih. Sejak mimpi itu, aku tahu satu hal. Pesugihan ini bukan sekadar perjanjian leluhur, melainkan ikatan darah yang telah menyatu dengan tubuh kami. Sejak mimpi itu, hidupku berubah perlahan, tapi pasti. Awalnya aku mengira semua hanya kebetulan. Usaha bengkel kecil peninggalan ayah yang selama ini nyaris bangkrut, tiba-tiba ramai. Dalam sehari, pelanggan datang silih berganti. Orang-orang yang bahkan tak kukenal mengaku direkomendasikan oleh seseorang, tapi saat kutanya siapa, mereka hanya menggeleng bingung. Uang mulai menumpuk. Rekeningku yang sebelumnya nyaris kosong kini terisi puluhan juta rupiah. Ada transfer tanpa nama, tanpa keterangan. Setiap kali hendak melapor ke bank, selalu ada kejadian aneh yang membuatku mengurungkan niat, telepon mati, listrik padam, atau kepalaku mendadak berdenyut hebat seperti ditusuk jarum. Namun kekayaan itu tak pernah datang sendirian. Malam pertama bengkel ramai, aku mendengar suara tangisan anak kecil dari kamar belakang rumah. Pelan, tersendat,
seolah ditahan agar tak terdengar orang lain. Aku mencarinya. Tak ada siapa-siapa. Hanya tusuk konde yang kini tergantung di dinding, padahal aku yakin sudah menguncinya di dalam laci. Ujungnya berkilat, basah, dan lantainya meneteskan cairan merah pekat. Keesokan harinya, kambing peliharaan tetangga mati mendadak. Lehernya berlubang kecil, rapi, tepat di tengkuk. Orang-orang mulai berbisik. Rezekinya cepat banget sejak neneknya mati. Tapi kok baunya kayak kuburan, ya? Aku pura-pura tak mendengar. Hingga suatu sore, adikku, Rara, jatuh pingsan di depan rumah. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal. Saat kubuka kerah bajunya, kulihat bekas titik merah di tengkuknya. Hatiku runtuh. Di rumah sakit, dokter bilang Rara kelelahan. Tak ada luka serius. Tapi saat malam tiba, ia terbangun sambil menjerit. Ada perempuan nyisir rambut di atas kepalaku. Dia bilang, aku manis buat disimpan. Aku menggenggam tangan Rara, mencoba menenangkannya. Namun saat itu juga, lampu ruang rawat mati serentak. Dalam gelap, aroma Kamboja kembali menyeruak. Di balik tirai, kulihat bayangan perempuan berambut panjang. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, namun dari celahnya, satu mata merah menyala menatap Rara. Belum, suara itu berdesis. Bukan dia, belum sekarang. Lampu menyala kembali. Bayangan itu lenyap. Sejak hari itu, aku sadar. Setiap rupiah yang masuk ke hidupku, selalu dibayar dengan rasa sakit darah kami sendiri. Dan tusuk konde itu, bukan sekadar benda pusaka, melainkan alat hitung waktu sebelum tumbal berikutnya diambil. Aku mulai menghitung hari sejak Rara pingsan. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan yang sama, seolah ada jam tak terlihat yang terus berdetak di dalam rumah ini. Bukan jam waktu, melainkan jam kematian. Pada malam Jumat Kliwon pertama setelah itu, tusuk konde menghilang. Aku mencarinya ke seluruh rumah. Laci, lemari, bahkan kolong tempat tidur. Tidak ada. Namun aroma Kamboja semakin pekat, bercampur bau besi berkarat. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah kecil di dapur. Aku tahu suara itu. Langkah Rara. Rara, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku mengikutinya ke dapur. Lampu mati. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Di tengah ruangan, Rara berdiri membelakangiku. Rambutnya terurai, tubuhnya kaku seperti patung. Tolong, suaranya lirih, bukan suaranya sendiri. Ini sudah waktunya. Tanganku gemetar. Rara, sadar, itu aku. Ia menoleh perlahan. Matanya kosong, hitam pekat. Dari sudut bibirnya menetes air liur bercampur darah. Di tangannya, tergenggam tusuk konde hitam itu. Aku mundur. Dari sudut ruangan, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ia tersenyum, dan senyumnya membuat rahangku terkunci oleh rasa takut. Satu nyawa, katanya lembut. Seperti perjanjian. Aku yang kau mau, teriakku. Ambil aku, lepaskan dia. Makhluk itu tertawa pelan, rambutnya bergerak seperti ular. Bukan begitu aturannya, bisiknya. Yang dipilih adalah yang paling murni. Rara melangkah maju. Tangannya terangkat perlahan, ujung tusuk konde berkilat diterpa cahaya bulan. Aku capek, Kak, katanya dengan suara normal, air matanya jatuh. Aku mau tidur. Aku menerjangnya. Namun tubuhku terasa ditahan ribuan tangan tak kasat mata. Dadaku sesak, kakiku tak bisa bergerak. Dalam satu gerakan pelan,
Tusuk konde itu ditancapkan ke tengkuk Rara. Tak ada jeritan. Hanya suara napas yang terputus, lalu senyap. Tubuh Rara jatuh ke lantai. Darah mengalir tipis, rapi, seperti digambar dengan jarum. Bayangan perempuan itu mendekat, mengelus kepala Rara penuh kasih. Perjanjian diperbarui, katanya. Hitungan dimulai kembali. Bayangan itu lenyap. Aku jatuh berlutut, memeluk tubuh adikku yang dingin. Tanganku basah oleh darahnya. Tangisku pecah, tapi rumah itu tetap sunyi, seolah sudah terbiasa menyaksikan kematian. Keesokan paginya, warga menemukan Rara meninggal mendadak. Dokter menyebut gagal jantung. Tak ada yang percaya ceritaku. Namun di kamar nenek, tusuk konde itu kembali tergantung di dinding. Bersih, mengilap. Seolah baru saja diberi makan. Dan aku tahu, Rara hanyalah tumbal pertama dari generasiku. Sejak kematian Rara, rumah itu tak pernah benar-benar sunyi. Tangisan memang tak lagi terdengar, tapi bisikan selalu ada. Pelan, berlapis, seolah datang dari sela-sela dinding, dari bawah lantai, dari napas rumah itu sendiri. Setiap malam tepat pukul 2, aku terbangun. Bukan karena mimpi, melainkan karena namaku dipanggil. Sudah lunas 1. Masih kurang? Aku mencoba menguatkan diri. Aku pergi ke bengkel lebih pagi, pulang lebih malam, berharap kelelahan bisa menenggelamkan pikiranku. Tapi semakin aku menjauh dari rumah, rezeki justru semakin deras. Order besar datang tiba-tiba. Aku bisa membeli mobil, merenovasi bengkel, bahkan melunasi semua utang keluarga. Orang-orang memujiku, menyebut aku anak sukses. Tak ada yang tahu, setiap pujian terasa seperti kutukan baru. Suatu malam, aku mendengar suara sisir rambut dari kamar nenek. Aku tahu aku seharusnya tidak ke sana. Namun kakiku melangkah sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan. Di dalam, duduk seorang perempuan tua di depan cermin. Rambutnya panjang, hitam, disisir dengan tenang. Ia mengenakan kebaya lusuh, persis seperti foto nenek di altar. "Nek?" Suaraku gemetar. Perempuan itu menoleh. Wajahnya berubah. Kulitnya merekah seperti tanah kering. Matanya merah menyala. Dari punggungnya muncul bayangan hitam besar, bertanduk, dengan mulut penuh gigi. "Aku hanya menumpang wajahnya," katanya lembut. "Agar kau mau mendengarkan." Aku mundur hingga punggungku membentur dinding. "Kau sudah mengambil adikku," teriakku. "Bukankah itu cukup?" Ia bangkit perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai retak halus. "Cukup?" Ia tertawa kecil. "Perjanjian ini turun-temurun. Bukan satu nyawa untuk selamanya." Tusuk konde melayang dari dinding, berputar di udara, lalu berhenti tepat di depan wajahku. "Kau menikmati kekayaan itu, bukan? Mobil, uang, pujian manusia." Tusuk konde itu bergetar, ujungnya meneteskan darah. "Setiap keberhasilanmu," bisiknya, "mempercepat giliran berikutnya." Aku teringat ibu. Sejak kematian Rara, ibu sering melamun. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya mengurus, dan ia sering mengeluh nyeri di tengkuk. "Siapa berikutnya?" tanyaku dengan suara pecah. Makhluk itu tersenyum. "Kami tidak memilih secara acak," katanya. "Kami memilih yang paling kau cintai, setelah kehilangan sebelumnya." Cermin di kamar retak. Dalam pantulannya, kulihat bayangan ibuku berdiri di belakangku. Dengan tusuk konde menancap di tengkuknya. Aku menjerit dan terbangun. Pagi itu, ibu pingsan di dapur. Di tengkuknya muncul titik merah kecil, sama seperti Rara dulu. Dan tusuk konde itu,
kembali tergantung rapi di dinding kamar nenek. Bersih, tenang, menunggu. Aku akhirnya mengerti. Iblis itu bukan sekadar penagih janji, ia adalah pemilik waktu hidup keluargaku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Setiap napas ibu seperti hitungan mundur. Setiap detak jam di dinding terdengar seperti ketukan paku peti mati. Jika aku diam, maka aku hanya menunggu giliran siapa lagi yang akan diambil. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku akan memutus perjanjian ini, apapun risikonya. Tusuk konde itu kuambil dari kamar nenek. Saat ku genggam, logamnya terasa hangat, seperti masih hidup. Dari ujungnya, terdengar bisikan halus, merayu sekaligus mengancam. Jangan bodoh. Kau tidak akan sanggup. Aku membungkusnya dengan kain mori putih dan memasukkannya ke dalam tas. Tanpa pamit siapapun, aku pergi ke rumah Ki Wiratma, orang pintar yang dikenal mampu menangani perjanjian ilmu hitam. Ia menatap tusuk konde itu lama sekali. Wajahnya pucat. Ini bukan sekadar pesugihan, katanya akhirnya. Ini ikatan rahim. Iblisnya sudah hidup di garis keturunanmu. Apa bisa diputus? Tanyaku putus asa. Ki Wiratma menghela napas panjang. Bisa dicoba. Tapi belum tentu kau siap dengan bayarannya. Tengah malam, ritual dimulai di tepi sungai tua. Lilin hitam dinyalakan. Mantra dibacakan. Tusuk konde diletakkan di atas sesaji. Air sungai mendadak bergelombang. Angin berputar kencang, membawa bau Kamboja yang menusuk. Dari permukaan air, muncul tangan-tangan hitam, meraih tusuk konde itu. Ki Wiratma berteriak menyuruhku membuangnya ke tengah sungai. Aku melemparnya sekuat tenaga. Tusuk konde tenggelam. Air kembali tenang. Kami terdiam. Sudah selesai? Tanyaku dengan suara gemetar. Ki Wiratma tak menjawab. Ia menatap air sungai dengan wajah ketakutan. Perlahan, tusuk konde itu muncul kembali ke permukaan, mengapung sendiri, lalu meluncur ke arah kami. Dari balik pepohonan, terdengar tawa perempuan panjang dan melengking. Kau pikir perjanjian darah bisa dibuang ke air? Kami tinggal di dalam tubuhmu. Angin menghantam kami. Aku terlempar ke tanah. Kepalaku membentur batu. Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah. Pagi hari. Tusuk konde itu tergeletak di meja makan. Lebih bersih dari sebelumnya. Dan ibu tidak mengenaliku. Ia menatapku dengan senyum asing, dingin. Tenang saja, katanya dengan suara yang bukan suara ibu. Pemberontakanmu hanya memperpendek waktu. Aku terjatuh berlutut. Ritual gagal. Pembuangan gagal. Perlawanan gagal. Aku sadar satu hal pahit. Selama darah ini mengalir di tubuhku, iblis itu tak akan pernah pergi. Sejak kegagalanku melawan, kematian tak lagi datang diam-diam. Ia datang beruntun. Ibu mulai sering tertawa sendiri. Kadang menangis tanpa sebab. Matanya kosong, tapi mulutnya sering tersenyum. Senyum yang sama seperti bayangan perempuan di cermin kamar nenek. Setiap malam, aku mendengar langkahnya mondar-mandir di depan kamarku. Pelan, teratur, seolah sedang menunggu aba-aba. Tetangga pertama yang mati adalah Pak Lurah. Ia ditemukan tergantung di pendopo rumahnya. Polisi menyebut bunuh diri. Namun warga melihat satu keanehan. Di tengkuknya ada bekas tusukan kecil, rapi, seperti bekas jarum. Seminggu kemudian, sepupuku, Bagas, meninggal mendadak saat tidur. Tidak ada luka, tidak ada penyakit. Tapi saat jenazah dimandikan, keluarganya melihat darah menetes dari tengkuknya, tak mau berhenti.
Aku mulai mengerti. Perjanjian itu melebar. Ia tak lagi memilih satu persatu. Ia menyapu garis darah. Pada malam Selasa Kliwon, aku terbangun oleh suara pintu kamar ibu terbuka. Dari celah pintu, kulihat ibu duduk di lantai, menghadap dinding. Rambutnya terurai panjang, disisir oleh tangan yang bukan tangannya sendiri. "Apalagi yang kau mau?" bisikku putus asa. Ibu menoleh. Di matanya, kulihat bayangan tusuk konde menancap, padahal tengkuknya masih utuh. "Tenang," katanya lembut. "Ini cuma awal." Tiba-tiba, dari seluruh sudut rumah terdengar suara jeritan orang-orang yang kukenal. Sepupu, paman, bibi. Suara-suara itu bertumpuk, saling menindih, hingga telingaku berdarah. Aku menutup telinga, berteriak. Saat suara itu berhenti, rumah kembali sunyi. Pagi harinya, desa gempar. 3 orang kerabat jauh meninggal dalam satu malam. Semua dengan penyebab berbeda, jatuh dari tangga, kecelakaan motor, serangan jantung. Namun satu hal sama, titik merah di tengkuk. Warga mulai curiga. Ada yang berani berkata, keluarga itu dikutuk. Anak-anak dilarang mendekati rumahku. Orang-orang menyebut rumah nenek sebagai rumah pemanggil maut. Malamnya, tusuk konde itu bergerak sendiri. Aku melihatnya melayang dari dinding, berputar pelan, lalu menancap ke papan kayu, tepat di depan fotoku. Darah menetes. "Giliranmu belum," bisik suara itu dari kegelapan. "Tapi waktumu semakin dekat." Aku jatuh terduduk. Kutukan ini tak akan berhenti sendiri. Dan aku tahu, jika tak ada yang menghentikannya, satu generasi akan lenyap dalam satu tarikan napas iblis. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku terus diam, maka seluruh darah keluargaku akan habis, bukan satu persatu, melainkan disapu bersih. Aku harus melakukan ritual pemutus, meski itu berarti melawan sesuatu yang bahkan orang pintar pun takut menyebut namanya. Aku kembali menemui Ki Wiratma. Kali ini, ia tidak sendiri. Di gubuknya berkumpul 3 orang sepuh lain. Wajah mereka pucat, mata mereka tak berani menatap tusuk konde yang kubawa dalam kotak kayu. "Ini sudah melampaui pesugihan," kata salah satu dari mereka. "Ini perjanjian rahim. Iblisnya tidak menunggu tumbal, ia dibesarkan oleh keturunanmu." Aku tercekat. "Maksudnya?" Ki Wiratma menatapku lama, lalu berkata dengan suara berat. "Setiap perempuan di garis keluargamu, sejak perjanjian pertama, mengandung sebagian dari mereka." Kakiku lemas. "Ibumu, nenekmu, buyutmu, mereka bukan hanya pewaris," lanjutnya. "Mereka adalah wadah." Ritual pemutus tetap dilakukan. Lokasinya bukan di sungai, bukan di hutan, melainkan di rumah nenek, tepat di kamar tempat tusuk konde disimpan puluhan tahun. Lingkaran garam dibuat. Darah ayam hitam diteteskan. Mantra dibacakan dengan suara bergetar. Tusuk konde diletakkan di tengah lingkaran. Awalnya, berhasil. Tusuk konde bergetar hebat. Dari dinding terdengar jeritan perempuan. Bau Kamboja berubah menjadi bau daging terbakar. Ibu menjerit dari kamar sebelah. Aku berlari ke arahnya. Ia menggeliat di lantai, memegangi tengkuknya. Dari kulitnya muncul urat-urat hitam, bergerak seperti cacing hidup. "Keluar, keluar!" teriakku. Tiba-tiba ibu tertawa. Tawanya bukan tawanya. "Kalian terlambat,"
Suara itu menggema dari mulutnya. Ritual ini hanya bisa dilakukan sebelum tumbal pertama. Lingkaran garam pecah sendiri. Tusuk konde melesat ke udara dan menancap ke lantai, memancarkan bayangan besar bertanduk ke seluruh ruangan. Satu persatu orang pintar itu tumbang. Ada yang muntah darah. Ada yang lehernya tertekuk patah tanpa disentuh. Ada yang berteriak sambil mencakar wajahnya sendiri. Aku terseret ke dinding. Makhluk itu muncul sepenuhnya. Perempuan tinggi dengan rambut menutupi lantai, perutnya membesar seperti mengandung, tapi dari bayangan perutnya tampak banyak tangan kecil meronta. "Kau ingin memutus kami?" katanya lembut. "Darahmu adalah rumah kami." Ia mendekat, menempelkan keningnya ke keningku. "Kau hanya punya satu cara sekarang," bisiknya. "Menjadi penutup, atau menjadi awal yang lebih panjang." Aku terlempar pingsan. Saat aku sadar, rumah itu sunyi. Keempat orang pintar itu meninggal. Ibu terbaring lemah, hidup, tapi bukan sepenuhnya manusia lagi. Tusuk konde kembali ke tempatnya. Dan aku akhirnya tahu, ritual pemutus bukan gagal karena kurang kuat, melainkan karena perjanjian ini memang tidak diciptakan untuk diputus. Sejak ritual itu gagal, waktu terasa tidak lagi berjalan lurus. Siang dan malam seperti bercampur. Jam di rumah sering berhenti sendiri, lalu bergerak mundur. Dan setiap kali aku bercermin, wajahku tampak lebih tua dari seharusnya, seolah hidupku sedang ditarik cepat menuju akhir. Ibu masih hidup. Tapi bukan ibu yang ku kenal. Ia duduk diam berjam-jam, menatap satu titik. Perutnya sedikit membuncit, meski dokter memastikan ia tidak hamil. Namun setiap malam, dari perutnya terdengar gerakan, seperti sesuatu yang mengetuk dari dalam. Tusuk konde itu kini tidak lagi menunggu. Ia menagih. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Aku duduk di kamar nenek, menatap pusaka terkutuk itu. Di dinding, bayanganku terpantul, namun bayangan itu tersenyum lebih dulu sebelum aku melakukannya. "Kau sudah tahu caranya?" Suara itu muncul dari belakangku. Suara iblis. "Tenang. Pasti. Aku jadi tumbal?" tanyaku lirih. Bayangan di dinding mengangguk perlahan. "Kau darah paling kuat," katanya. "Kau pewaris kesadaran. Jika kau mati dengan tusuk konde itu, perjanjian akan ditutup." Aku menggenggam dada. "Dan ibuku?" Makhluk itu tersenyum. "Yang dikandungnya akan mati bersamamu," jawabnya ringan. "Tapi jika kau menolak..." Dinding kamar berubah gelap. Aku melihat penglihatan, anak-anak dari garis keluargaku yang belum lahir, menangis, lalu mati satu persatu. Desa kosong. Rumah nenek menjadi kuburan besar tanpa nisan. "Perjanjian akan terus hidup," katanya. "Lebih lapar. Lebih kejam." Tanganku gemetar saat mengambil tusuk konde. Ujungnya dingin, tajam, sempurna. "Tusukan ke tengkukmu sendiri," bisiknya. "Di depan cermin. Agar darah terakhir melihat akhir perjanjian." Air mataku jatuh. Aku menatap pantulan wajahku, wajah orang terakhir dari garis keturunan yang sadar akan kutukan ini. "Aku minta satu hal," kataku. "Jangan sentuh siapapun lagi." Makhluk itu tertawa pelan. "Kami iblis," katanya. "Tapi kami selalu menepati janji, jika dibayar lunas." Aku berdiri, menghadap cermin, mengangkat tusuk konde perlahan ke tengkuku sendiri. Saat ujungnya menyentuh kulit, rumah berguncang keras. Dari perut ibu terdengar jeritan bukan manusia. Aku menarik napas panjang dan mendorong.
Tidak ada yang melihat bagaimana aku mati. Warga hanya menemukan rumah itu dalam keadaan sunyi keesokan paginya. Pintu kamar nenek terbuka. Cermin pecah berantakan. Dan di lantai, ada darah yang membentuk garis lingkaran, rapi, seperti simbol yang disengaja. Tubuhku terbaring kaku di depan cermin. Tak ada luka besar. Hanya satu titik kecil di tengkuk, bersih, nyaris seperti gigitan nyamuk. Ibu ditemukan hidup. Namun perutnya yang semula membuncit, mengempis begitu saja. Dokter tak mampu menjelaskan. Sejak hari itu, ibu tak pernah berbicara lagi. Matanya kosong, tapi setiap malam ia duduk menghadap kamar nenek, tersenyum kecil seolah mendengar suara yang hanya ia pahami. Tusuk konde itu hilang. Rumah nenek akhirnya ditinggalkan. Warga sepakat menguncinya rapat-rapat. Tak ada yang berani masuk. Tanaman liar tumbuh menutupi halaman. Tapi anehnya, tak satu pun berani menebangnya. Bertahun-tahun kemudian, seorang pedagang barang antik menemukan tusuk konde hitam di antara barang rongsokan tanpa pemilik. Bentuknya indah, klasik, dan terasa hangat saat digenggam. Aneh, gumamnya. Seperti punya nyawa. Malam itu, di rumah si pedagang, aroma bunga Kamboja tercium untuk pertama kalinya. Dan di cermin kamarnya, bayangan seorang perempuan berambut panjang tersenyum. Dengan tusuk konde yang sama menancap di tengkuknya. Perjanjian telah ditutup. Namun tidak pernah benar-benar berakhir. Karena selama masih ada manusia yang menginginkan kekayaan instan, iblis akan selalu menemukan keluarga baru untuk meneruskan janji darahnya. Pendengar Radio Horor Official, kisah ini berakhir, namun kutukannya tidak. Tokoh dalam cerita ini telah memilih menjadi tumbal terakhir. Ia mengorbankan dirinya demi menghentikan perjanjian iblis yang telah menelan darah keluarganya selama puluhan tahun. Tusuk konde itu memang kembali memakan nyawa. Satu titik kecil di tengkuk. Satu nyawa terakhir. Satu perjanjian yang katanya telah ditutup. Namun jangan salah. Iblis tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah, menunggu tangan manusia lain yang tergoda kekayaan instan. Karena selama masih ada manusia yang rela menukar darah dengan harta, menukar keluarga dengan kemewahan, maka perjanjian semacam ini akan selalu menemukan wadah baru. Mungkin bukan di desa itu lagi, bukan pada keluarga itu. Bisa jadi di tempat yang lebih dekat dari yang kita kira. Maka jika suatu malam kalian mencium aroma bunga Kamboja tanpa sebab, atau melihat bayangan perempuan menyisir rambut di cermin, berhati-hatilah. Bisa jadi, janji lama sedang mencari pewaris baru. Saya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Saya Soga, dan inilah Radio Horor Official. Selamat malam, dan semoga kalian tidak menjadi bagian dari cerita berikutnya.